Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi IPAS kelas 3 Kurikulum Merdeka yang berjudul tentang hidup bersama alam. Satu makhluk hidup bisa disebut sebagai individu. Jika makhluk hidup sejenis ini berkelompok, kita sebut sebagai populasi. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Pada suatu habitat, hidup berbagai macam populasi makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan kita sebut sebagai komunitas. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem adalah hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Misalnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernafas, serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Yang pertama ekosistem sawah, kedua ekosistem danau, ketiga ekosistem padang rumput, keempat ekosistem hutan, kelima ekosistem gurun, dan yang keenam ekosistem laut. Selanjutnya ada biotik dan abiotik. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik. Namun, untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut sebagai komponen abiotik. Contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen abiotik juga berperan sebagai kebutuhan hidup makhluk hidup. Contohnya yaitu air sebagai kebutuhan minum dan tempat tinggal hewan, dan tanah dibutuhkan oleh tumbuhan, dan batu sebagai tempat berlindung hewan. Makhluk hidup bergantung dengan komponen lain untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu hewan dan manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan lainnya sebagai sumber makanan dan membutuhkan pohon untuk tempat tinggal. Yang C ada cacing membutuhkan tanah subur bagi tumbuhan. Selanjutnya ada simbiosis antar makhluk hidup. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Serangga seperti kupu-kupu dan lebah mendapatkan sumber makanan dari bunga. Saat mengisap nektar, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Anggrek atau tumbuhan paku sering menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman ini tidak tinggi. Pohon tidak mendapatkan keuntungan tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Semua hewan yang dihinggapi kutu selalu dirugikan. Kutu mengisap darah dari tubuh hewan. Kutu diuntungkan karena memperoleh makanan, namun hewan yang dihinggapinya menjadi gatal dan luka di kulitnya. Mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang IPAS kelas 3 hidup bersama alam. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.